kepada inklusivitas sejak zaman dulu. Bukan hanya sekedar Laksamana, Hayati, atau Cut Nyakin, tapi banyak nama-nama besar para sultana, para putri yang memimpin Aceh, membawa Aceh kepada kebesaran. Hari ini saya perempuan, kalian mahasiswi perempuan, sudah saatnya kita berani berdiri tegak sejajar dengan para lelaki dan ditunjukkan bahwa kita. Mohon maaf Bapak-bapak, karena Aceh sudah menunjukkan dan memberikan teladan. Baru-baru ini bersama Pak Kismullah, Yayasan Sukma menerbitkan buku 21 Perempuan Perkasa Aceh. Sudah dapat bukunya belum? Mau baca nggak? Nah, nanti Mas Bay kalau ini buat kalau yang mahasiswa nanti boleh kirim ke Mas Afat, ada nomornya. Nanti yang mengirimkan nama dan alamat kita kirimkan dari sekolah Sukma. Perempuan-perempuan ini mengajarkan bahwa di Aceh sebetulnya tidak mengajarkan ada perbedaan laki dan perempuan. Saya orang Jawa. Di Jawa masih ada pemilu onco wingking, kalau perempuan itu dianggap teman di belakang. Saya bilang nih kadang-kadang agak, mohon maaf bahasa saya, agak keterlaluan saja juga kita dibilang kaca wingking. Istri disebut onco wingking, kalau yang di belakang gak ada yang ngurusin berantakan gitu. Perlu gerakan, perlu perlawanan, tidak di Aceh. Sejarah menunjukkan tidak ada perbedaan, bahkan perempuan-perempuan Aceh diberikan kesempatan memimpin negara. 21 perempuan tercatat di dalam buku yang diterbitkan oleh Yayasan Sukma. Nah, inilah kemudian yang harus menjadi kembali kepada pengingat kita bahwa sebetulnya berbagai macam sendi-sendi yang ada di dalam konsensus kebangsaan kita ada di dalam nilai-nilai budaya Aceh. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa, nilai-nilai yang ada di dalam bagaimana kita membentuk sebuah negara kesatuan untuk Indonesia termasuk peran Aceh sendiri, bagaimana kemudian Bhinneka Tunggal Ika di Undang-Undang Dasar 45 adalah landasan moral dan akhlak yang sesungguhnya dilandasi oleh agama dan menggambarkan bagaimana sesungguhnya nilai agama, hukum dan budaya kita terapkan sehari-hari. Nah, karakter bangsa kita ini baru-baru saja diuji dengan adanya pandemi. Alhamdulillah kita mampu melalui, karena Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang bahkan dari sedikit negara yang mampu menyelesaikan permasalahan COVID.